Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Praunaguna. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur komunikasi seluler untuk tugas komunikasi data. Nah, yang pertama yaitu komunikasi seluler pada kegiatan percakapan telepon. Untuk alurnya sendiri dapat kita lihat pada diagram ini. Ada pengirim, ada ponsel, ada tower BTS pengirim, ada MSC, tower BTS penerima, ponsel dan penerima. Secara sederhana, langkah-langkah kita untuk mengirimnya tersebut itu dari kita sendiri. Pada saat kita melakukan percakapan telepon, ponsel kita akan menangkap suara kita melalui mikrofon. Kemudian ponsel kita akan mengubah suara kita tersebut menjadi sinyal digital yang kemudian akan dikirim ke tower BTS pengirim, kemudian tower BTS pengirim akan mengirim lagi ke MSC, kemudian MSC akan mengirim lagi ke tower BTS penerima, dan dari tower BTS penerima akan dikirim lagi ke ponsel, dan percakapan telepon tersebut dapat didengar oleh penerima. Nah, untuk lebih detailnya, ketika pengguna melakukan panggilan telepon, suara yang dihasilkan oleh pengguna pada ponsel pengirim akan diubah menjadi data digital oleh ADC atau analog to digital converter. Proses ini akan mengubah suara analog menjadi bentuk data digital agar dapat dikirim melalui jaringan seluler, yang kemudian data digital tersebut akan dikirim ke BTS atau Base Transceiver Station pengirim. Setelah data digital diterima oleh BTS pengirim, BTS akan mengirimkan data tersebut melalui jaringan seluler ke Mobile Switching Center atau MSC. BTS bertindak sebagai titik komunikasi antara ponsel dan jaringan seluler. Kemudian, Mobile Switching Center atau MSC menerima data digital tersebut dari BTS pengirim yang kemudian akan merutekan panggilan ke BTS penerima yang terhubung dengan ponsel penerima. MSC mengidentifikasi lokasi penerima dan menentukan jalur yang harus dilalui untuk memastikan panggilan tersebut sampai dengan tepat. Kemudian, setelah MSC mengidentifikasi penerima, MSC akan mengirim data digital tersebut ke BTS penerima yang kemudian BTS penerima tersebut akan mengirimkannya ke ponsel penerima. Setelah ponsel penerima menerima data digital dari BTS penerima, data digital tersebut akan diubah menjadi data analog yang dilakukan oleh DAC atau Digital to Analog Converter, yang dimana setelah diubah akan menghasilkan output berupa suara pada speaker ponsel penerima. Selama proses percakapan berlangsung, alur komunikasi ini akan berulang secara cepat dan terus-menerus. Dapat kita lihat, untuk alur tersebut terjadi secara cepat dari pengirim ke penerima melalui alur-alur ini. Kemudian, yang kedua yaitu komunikasi seluler pada pengiriman SMS. Nah, untuk alurnya sendiri dapat kita lihat di sini, yaitu dari pengirim mengetik sebuah pesan yang kemudian akan ditranslate oleh ponsel menjadi sinyal digital kembali. Kemudian sinyal digital tersebut akan diterima oleh tower BTS pengirim. Kemudian sinyal tersebut akan diterima oleh MSC pengirim. Kemudian MSC pengirim akan mengirimnya lagi ke SMSC. Kemudian dari SMSC dikirim ke MSC penerima. Kemudian dari MSC penerima dikirim ke BTS penerima. Dan kemudian BTS penerima akan mengirimnya ke ponsel penerima. Untuk alur lebih detailnya dapat kita lihat pada penjelasan berikut ini. Pengguna mengetik pesan pada ponsel, kemudian setelah diketik, perangkat pengirim akan mengonversi teks menjadi data digital oleh ADC atau Analog to Digital Converter. Proses ini dilakukan melalui encoder yang mengubah pesan menjadi format tertentu seperti Unicode, yang memungkinkan pengiriman pesan teks melalui jaringan. Data ini akan dikemas dalam format short message protocol atau protokol lainnya. Kemudian pesan akan dikirim ke BTS pengirim. Kemudian BTS akan menerima data digital dari ponsel pengirim melalui antena seluler dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat diteruskan ke jaringan inti. Kemudian BTS akan mengirimkan data SMS ke Mobile Switching Center pengirim atau MSC. Setelah menerima dari BTS pengirim, MSC pengirim akan memverifikasi identitas pengirim melalui data yang ada di Home Location Register atau HLR dan Visitor Location Register atau VLR.
Setelah melakukan validasi, MSC akan mengirim pesan SMS ke Short Message Service Center atau SMSC. MSC juga bertugas memastikan bahwa SMS dapat dikirimkan ke penerima yang tepat. Kemudian setelah SMSC menerima pesan SMS dari MSC pengirim, SMSC akan menyimpannya dalam antrian sementara jika penerima tidak tersedia dan akan mengirimkannya ke MSC penerima jika penerima tersebut tersedia. SMSC juga memeriksa apakah penerima aktif atau tidak. MSC penerima akan menerima pesan dari SMSC. Kemudian MSC penerima akan mencari ponsel penerima melalui data yang ada di Visitor Location Register atau VLR dan Home Location Register atau HLR. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, MSC penerima merutaikan pesan tersebut ke BTS penerima yang terdekat dengan lokasi ponsel penerima. Sukses. Kemudian yang keenam, BTS penerima akan menerima pesan dari MSC penerima dan kemudian akan mengirimkan pesan tersebut ke ponsel penerima, dan setelah diterima oleh ponsel penerima, pesan tersebut akan diterjemahkan menjadi teks dengan menggunakan Digital to Analog Converter atau DAC dan ditampilkan di layar ponsel penerima. Kemudian ponsel memberikan notifikasi kepada pengguna bahwa pesan baru telah diterima. Setelah pesan diterima oleh penerima, SMSC akan mengirimkan konfirmasi pengiriman kepada pengirim pesan dan pengirim menerima pemberitahuan bahwa pesannya telah dikirim dengan sukses. Kemudian yang ketiga, yaitu komunikasi seluler pada penggunaan aplikasi berbasis internet. Untuk alurnya sendiri terdapat dua. Yang pertama yaitu penggunaan aplikasi secara mandiri dan penggunaan aplikasi antar pengguna. Untuk penggunaan aplikasi secara mandiri, secara sederhana, pengguna akan mengirimkan sinyal ke tower BTS, kemudian dari BTS ke MSC, kemudian MSC ke gateway aplikasi, kemudian dari gateway akan memasuki server aplikasi, kemudian dari server aplikasi masuki gateway kembali untuk dikirim ke MSC dan kemudian tower BTS. Nah, kemudian akan dikirim kembali ke pengguna. Begitu seterusnya selagi pengguna tersebut menggunakan aplikasi. Kemudian jika antar pengguna, maka pengguna satu akan mengirimkan sinyal. Ketika memakainya, akan memberikan sinyal ke tower BTS, kemudian dari BTS ke MSC, kemudian MSC ke gateway server aplikasi, kemudian masuk ke server aplikasi, kemudian ke gateway lagi untuk keluar dari server aplikasi, kemudian masuk ke MSC, tower BTS, dan hasil outputnya berada di pengguna 2. Pengguna 2 dapat melihat apa yang dikirim oleh pengguna 1 pada penggunaan aplikasi antar pengguna. Untuk lebih detailnya, penggunaan aplikasi secara mandiri. Pengguna memberikan input melalui aplikasi, misalnya mengetik URL atau memilih video, lalu input ini diterjemahkan menjadi data digital oleh aplikasi menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS. Kemudian data dikemas dalam paket IP dengan struktur header atau informasi pengirim dan tujuan, dan payload atau konten data. Modul komunikasi perangkat mengubah data digital menjadi sinyal radio menggunakan modulasi digital atau OFDM. Kemudian sinyal tersebut dikirim ke BTS terdekat. Kemudian BTS menerima sinyal radio dari perangkat pengguna yang kemudian sinyal analog dari radio diubah kembali menjadi data digital menggunakan ADC atau Analog to Digital Converter. Kemudian data digital tersebut diteruskan melalui kanal komunikasi ke Mobile Switching Center atau MSC. Kemudian MSC menerima data digital dari BTS yang kemudian mengatur rute dari perangkat pengguna ke gateway GGSN atau PGW dan memverifikasi identitas pengguna melalui Home Location Register atau HLR agar dapat dikirimkan ke jaringan internet. Kemudian setelah diterima oleh gateway GGSN PGW, gateway akan menerjemahkan data dari jaringan seluler menjadi protokol IP yang kemudian diteruskan ke server aplikasi melalui jaringan internet. Kemudian server akan menerima permintaan pengguna, lalu permintaan tersebut diproses. Misalnya video dikirim atau halaman web dimuat. Kemudian server akan mengemas data respon menjadi paket IP dan mengirimkan kembali melalui internet.
Lalu data dari server akan dikirim kembali melalui gateway, kemudian ke MSC, kemudian ke tower BTS, dan diterima oleh perangkat pengguna. Data digital didekodekan dan ditampilkan oleh aplikasi, misalnya dalam bentuk video ataupun halaman web. Kemudian, yang kedua, alur kedua, penggunaan aplikasi antar pengguna. Sama seperti sebelumnya, secara mandiri, tetapi ini ada pengguna lainnya gitu. Interaksi antar pengguna. Pengguna satu mengetik pesan, mengirim file atau memulai panggilan video. Kemudian data input akan dikodekan menjadi paket data digital dengan informasi tujuan atau IP address pengguna 2. Lalu data dikirim melalui perangkat ke BTS. Kemudian BTS menerima data dari pengguna 1 dan mengubahnya menjadi data digital. Lalu data diteruskan ke MSC untuk diarahkan ke server aplikasi. Lalu, MSC memproses data digital dari pengguna 1 dan mengarahkan data tersebut ke server aplikasi melalui gateway, dan MSC juga memverifikasi bahwa koneksi pengguna 1 aktif. Kemudian, gateway akan mengirimkan data pengguna 1 ke server aplikasi. Lalu, server menerima data pengguna 1, kemudian server menyimpan sementara data tersebut, kemudian memprosesnya. Setelah diproses, lalu mengirimkan data tersebut ke pengguna 2. Dalam komunikasi waktu nyata atau sedang video call, server bertindak sebagai perantara untuk mengelola koneksi langsung. Kemudian data dari server akan diteruskan kembali ke gateway, lalu ke MSC, lalu ke BTS lagi, dan kemudian dikirim ke perangkat pengguna 2. Data digital dikodekan oleh aplikasi menjadi pesan file video yang dapat di-load oleh pengguna 2. Dari alur komunikasi seluler ini, selain menggunakan tower BTS, MSC, SMSC atau dan lainnya, juga menggunakan perangkat seperti satelit dan juga fiber optik untuk mempercepat pengiriman sinyal dari pengguna ke pengguna lainnya ataupun pengguna ke server. Baiklah, sekian presentasi dari saya untuk video kali ini dengan judul alur komunikasi seluler. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.